Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Al-Mukarramun, mamang-mamang, para santri alumni Pondok Pesantren Nurul Imdad yang saya cintai dan saya banggakan. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema tentang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di sini saya akan menyampaikan tentang cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW cinta dan sayang kepada umatnya. Sehingga nanti menjadi argumen. Kalau kita sudah melihat begitu besar cinta Rasulullah SAW kepada umatnya, maka bagaimana sebaiknya cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Al-ayah. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, manusia. Kalau manusia mencontoh manusia, itu wajar. Kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat, tentu ini sangat sulit, tidak wajar. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, itu wajar. Sehingga akan mudah bagi manusia untuk melihat bagaimana keadaan sehari-hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat baginya penderitaan kamu sekalian. Dan Rasul ini sangat ingin keselamatan kamu sekalian di dunia dan di akhirat. Raufun rahim, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah ini sangat sayang dan cinta kasih kepada umatnya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bukti bahwa Rasulullah SAW itu cinta kepada umatnya. Bukti yang pertama, menurut sejarah, Rasulullah SAW itu hidupnya miskin. Tidurnya di atas pelepah daun kurma, bahkan sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang 3 butir kurma. Walaupun Rasulullah SAW itu sebetulnya beliau memilih jalan hidup
seperti orang miskin. Padahal kita lihat bahwa ketika beliau Rasulullah SAW itu berkurban, ya, ketika usianya 63 tahun, Rasulullah SAW berkurban sebanyak 63 ekor kambing. Kalau dikalikan rata-rata 3 juta saja sudah 189 juta untuk berkurban. Berarti itu bukan uang yang sedikit. Tapi beliau begitu sederhana hidupnya. Di tengah kemiskinan ini, Rasulullah SAW ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai kekasihku Muhammad, apapun yang kamu minta, aku berikan. Minta saja, maka aku akan berikan. Kalau engkau menginginkan pangkat, jabatan, dan kekuasaan, aku akan angkat kau menjadi raja di raja. Menjadi king of king. Kalau kamu menginginkan harta, benda, dan kekayaan, itu Jabal Uhud akan aku jadikan bukit emas khusus untuk kamu. Sehingga di dalam berjanji diceritakan, warawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'abah. Jabal Uhud menawarkan diri untuk menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolaknya. Ditawari tawaran seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Idzan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar." Ya Allah, berikan saya pangkat jabatan dan kekuasaan yang tinggi. Berikan saya emas sebesar Jabal Uhud. Semuanya itu tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya masih mendengar ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Jadi di tengah kesederhanaannya ini, di tengah kemiskinannya ini, tawaran pangkat, jabatan, dan kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Tawaran harta dan kekayaan tidak menggiurkan beliau. Yang dipikirkannya siang malam adalah keselamatan kita, umatnya ini. Bagaimana agar kita, umatnya ini, semuanya masuk ke surga, sehingga tidak ada satupun umatnya yang masuk ke dalam neraka. Itu yang sangat beliau harapkan. Itu yang sangat menyenangkan hati beliau jika tidak ada satupun umatnya yang masuk ke dalam neraka. Bukti yang kedua, yaitu ketika akan hijrah. Waktu itu belum turun perintah hijrah. Sementara para sahabat sudah banyak yang disiksa oleh kaum musyrikin. Sehingga Rasulullah SAW didatangi para sahabat, "Ya Rasulullah, kita hijrah saja ya Rasulullah." Sabda Rasulullah, "Sabar, perintah hijrah belum datang." Ketika perintah hijrah sudah datang, Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, "Saudara-saudaraku sekalian, perintah hijrah sudah turun. Berangkatlah saudara-saudara terlebih dahulu ke Madinah. Saya belakangan." Kenapa ya Rasulullah mesti belakangan?
kita hijrah saja sama-sama ya Rasulullah. Tuan-tuan, saudara-saudara harus tahu bahwa sekarang yang dicari dan dikejar-kejar untuk dibunuh itu saya. Kalau kita hijrah bersama-sama, maka perjalanan kita tidak akan aman, tidak akan nyaman, dan tidak akan aman. Karena di sana ada saya. Tapi kalau saudara-saudara berangkat terlebih dahulu ke Madinah, sementara saya masih ada di kota Mekah ini, saudara-saudara akan sampai ke kota Madinah dengan tenang dan selamat, karena yang mereka cari, saya masih ada di kota Mekah ini. Keadaan dulu begitu genting, tetapi umatnya disuruh berangkat terlebih dahulu ke Madinah, sementara dia sendiri tinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Inilah pemimpin lebih mengutamakan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Bukti yang ketiga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada kita umatnya, yaitu ketika menjelang wafat beliau pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di Madinah ini, di hari wafatnya Rasulullah SAW, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, seperti hari kelahirannya. Datanglah waktu subuh di Madinah ini, Bilal pun azan di masjid. Sebagian sahabat melaksanakan sholat sunat subuh. Lalu menunggu kehadiran baginda Rasulullah SAW untuk mengimami sholat subuh. Saat itu beliau sedang sakit yang parah. Para sahabat menunggu, tetapi Rasulullah SAW belum datang juga untuk mengimami sholat. Akhirnya, karena semuanya sudah tahu bahwa Rasulullah SAW sedang sakit, Sayyidina Abu Bakar ditunjuk untuk mengimami sholat subuh. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup. Ini termasuk akhlak, adab, etika para sahabat. Akhirnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kunjung juga datang untuk mengimami sholat subuh, dan para sahabat tahu bahwa baginda Rasul sedang sakit, ini berarti bahwa sakit beliau sangat parah, sehingga beliau belum datang mengimami sholat subuh. Para sahabat malah nangis semuanya. Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah baginda Rasulullah. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah, coba kau lihat, mengapa orang di masjid pada nangis? Setelah kembali lapor, ayah, mereka menangis karena mereka sadar bahwa saat berpisah dengan ayah itu sudah sangat dekat. Kalau begitu, suruh Bilal kemari. Datang Bilal, dipapah Rasulullah SAW ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Beliau mengimami sholat subuh, sholatnya ringkas karena beliau sedang sakit. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW pidato di hadapan para sahabat.
Saudara-saudara, para sahabatku sekalian, rasa-rasanya saat berpisah ini sudah sangat dekat. Saya sekarang sedang sakit yang cukup parah. Lama kita bergaul, sedikit banyak, pasti banyak kesalahan yang pernah saya lakukan. Maka kalaulah ada orang yang pernah saya ambil hartanya tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut sekarang dari saya. Jangan kau tuntut nanti di akhirat. Sekarang, mumpung saya masih hidup. Kalau ada orang yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja sekalipun, silahkan dia tuntut sekarang dari saya. Jangan dituntut nanti di akhirat. Para sahabat terdiam, terpekur, menundukkan kepala, berurai air mata. Hening suasana. Tidak ada yang berani menjawab. Hanya isak tangis yang terdengar. Di tengah keheningan yang sedemikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasulullah. Sahabat ini namanya Sawad. Sesuai dengan namanya, orangnya rada hitam. Tapi di riwayat yang lain, sahabat ini bernama Ukasyah atau Akasyah. Di dalam Majmu ada doa dengan nama doa Akasyah. Ada apa Sawad? Ya Rasulullah, dalam suatu peperangan, Tuan mau mecut unta. Tuan sih mungkin tidak lihat bahwa saya di belakang onta itu. Saya kena pecut. Jadi mau kamu apa? Ya, saya nuntut balas ya Rasulullah. Baik, sabda Rasulullah. Bilal, tolong ambilkan cambuk yang biasa saya bawa untuk berperang. Maka diambillah cambuk tersebut dari rumah baginda Rasulullah SAW oleh Bilal. Berikan cambuk itu kepada Sawad. Ketika Bilal akan memberikan cambuk itu kepada Sawad, Sayyidina Umar berdiri. Ya Rasulullah, biar saya saja yang dicambuk oleh Sawad ini ya Rasulullah. Jangan engkau. Kalau Sawad terkena cambuk Tuan satu kali, saya siap dibalas oleh Sawad 1000 kali, bahkan sepuasnya Sawad. Asal jangan engkau ya Rasulullah. Umar, dia kena cambuk saya, biar dia balas saya. Duduklah. Maka duduklah Sayyidina Umar. Cambuk itu diberikan kepada Sawad. Ya Rasulullah, ada apa lagi Sawad? Ketika saya terkena cambuk Tuan, saya tidak pakai baju. Karena waktu itu, baju saya sudah robek dan terlepas ya Rasulullah. Jadi, bagaimana? Ya Tuan juga, bukalah bajunya. Baik, sabda Rasulullah. Beliau buka bajunya. Setelah Rasulullah membuka bajunya, Sawad lari dan membuang cambuk itu jauh-jauh
lari merangkul badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis. Ya Rasulullah, saya sadar bahwa saat berpisah dengan Tuhan ini sudah sangat dekat. Tetapi saya tidak tahu apakah di akhirat nanti kita akan kumpul seperti sekarang ini. Kalau saya nanti masuk surga, pasti kelas saya dengan kelas Tuhan berbeda. Tuhan seorang nabi dan rasul, sementara saya bukan apa-apa. Itu kalau saya masuk surga. Tapi kalau saya masuk neraka, sudah terang kita tidak akan bertemu lagi untuk selama-lamanya ya Rasulullah. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dulu dengan kulit Tuhan yang mulia. Oh, rupanya itu yang dimaui oleh sahabat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat salah seorang penduduk surga yang masih ada di dunia ini, lihatlah sahabat ini, karena dia cinta benar kepada saya. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya dan berkata kepada putrinya Fatimah, kalau ada tamu, bilang ya, ayah tidak terima tamu. Baik ayah. Sementara itu Allah mengutus malaikat maut. Ya malaikat maut, turun kau ke alam, ambil ruh kekasihku Muhammad. Maka turunlah malaikat maut ini ke alam ini dengan berbentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Rasulullah SAW. Tuan, maaf saja, saat ini ayah sedang sakit dan beliau tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat roman muka orang itu, gemetar seluruh tubuh Siti Fatimah. Lalu lari kepada ayahnya. Ayah ada tamu. Saya bilang ayah tidak terima tamu. Dia malah mengatakan, katakan saya yang datang. Melihat roman muka orang itu, gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang itu. Siapa sih ayah? Rasulullah SAW tersenyum. Fatimah, kau tahu siapa yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat, hadimul ladzat wa qati'us syahawat. Yang datang itu Fat, dialah yang akan menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang akan memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, Fat. Suruh dia masuk. Ketika malaikat maut sudah masuk, Rasulullah SAW bertanya, Aina Jibril? Malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika malaikat Jibril sudah datang, Rasulullah SAW langsung bertanya, Ya Jibril, mali indallahi minal karomah. Jibril, kalau sebentar lagi saya menghadap Allah, penghormatan apa yang akan diberikan Allah kepada saya? Ya Rasulullah, inna abwabas sama'i qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna li ruhik. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berjejer, berderet-deret akan menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Alhamdulillah. Itu penghormatan untuk saya ya Jibril. Iya, penghormatan untukmu ya Rasulullah. Lalu
penghormatan untuk umat saya bagaimana Jibril? Untuk umatmu? Iya, untuk umat saya. Sebab saya belum merasa senang apabila saya belum mendengar penghormatan yang akan diberikan Allah kepada umat saya. Apa Jibril? Penghormatan yang akan diberikan Allah kepada umat saya. Ya Rasulullah, Allah pernah berfirman, Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga kuharamkan untuk semua umat, kecuali kalau umatmu sudah masuk ke dalamnya. Jadi surga itu umat yang pertama masuk ke dalam surga adalah umatnya Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan suatu penghormatan, kebahagiaan untuk kita, walaupun kita umat yang terbelakang menurut abjad, tapi diberi fasilitas masuk surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Alhamdulillah, lega saya Jibril. Baik, malaikat maut persilahkan. Maka diambillah ruh beliau perlahan-lahan. Naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Sayyidatuna Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia. Bisikan terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah hanya 3 kalimat. As-shalah, as-shalah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Salat, jaga salat. Wanita, lindungi kaum wanita. Umatku, umatku. Dengan 3 kalimat itu beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir wafatnya beliau tidak menyebut keluarganya, tidak menyebut anaknya, tidak menyebut istrinya, tidak menyebut sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Tetapi yang beliau sebut, kita umatnya. Betapa sayangnya, betapa cintanya beliau kepada kita umatnya. Sampai kalimat terakhir yang beliau ucapkan pun, itu adalah kita umatnya. Bukti yang keempat, yaitu ketika sudah datang kiamat. Pada saat itu, alam ini sudah rata. Sudah setelah kiamat, alam ini sudah rata. Kemudian, semua makhluk sudah mati, termasuk para malaikat. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali para malaikat. Allah memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail. Wahai Jibril, Mikail, turun kau ke alam, bawa kekasihku Muhammad ke surga. Bawa pakaian kebesaran dari surga dan buruk, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bawa dia ke surga. Maka turunlah malaikat Jibril dan Mikail ini ke alam membawa pakaian kebesaran dan buruk
Karena alam ini sudah rata, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, saya mohon agar kubur yang menyimpan tubuh kekasihmu Muhammad terbuka hendaknya." Maka terbukalah kubur Nabi. Beliau bangun dari kubur, mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan, malaikat Jibril. Tengok kiri, malaikat Mikail. Lalu beliau bertanya, "Ayu yaumin hadza ya Jibril?" Jibril, ini hari apa Jibril? "Ya Rasulullah, hadza ma wa'adar Rahman." Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah. Inilah hari kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina tarokta ummati? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, umat saya ada di mana Jibril? Umat saya di mana? Pertanyaan pertama, bangun dari kubur di hari kiamat, pertanyaan pertama, umat saya di mana? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kaulah orang pertama. Jadi bagaimana sekarang? Kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Berangkat ke surga. Di surga, beliau seperti orang yang tidak betah. Sampai Allah bertanya, "Ya Muhammad, apa kurang enak surga ini?" "Enak ya Allah." "Apa enggak cukup fasilitasnya?" "Cukup ya Allah." "Mengapa kamu seperti orang yang tidak betah?" "Saya ingat umat saya ya Allah. Iya, saya sudah mendapatkan fasilitas surga yang sangat nikmat ini. Lalu umat saya bagaimana ya Allah? Umat saya." "Jadi kamu mau apa?" "Saya ingin keluar dulu ya Allah, ingin nengok umat saya. Saya ingin bertemu dulu dengan umat saya ya Allah." Sudah di sorga dengan semua fasilitas kenikmatannya, permisi keluar untuk menengok umatnya. Saking cintanya kepada umatnya. Bahkan ketika umatnya sedang lewat di atas jembatan Shirathul Mustaqim yang lebih kecil daripada rambut di belah 7, lebih tajam daripada pedang, beliau berdoa, "Allahumma salim ummati, salim ummati." Ya Allah, selamatkanlah umatku yang sedang lewat di atas sirat ini ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Dari dunia sampai akhirat, beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat, beliau membela kita. Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Para hadirin rahimakumullah. Itulah bukti-bukti kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Setelah kita melihat begitu besar kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, maka kita pun harus meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dengan mengikuti sunnah beliau, dengan mengikuti semua ajaran beliau yang telah disampaikan kepada kita semua umatnya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.